Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah contoh soal yang berkaitan dengan materi gerak lurus. Jadi soalnya, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan 36 km per jam selama 5 sekon. Kemudian dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon pangkat 2 selama 10 sekon. Dan diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon pangkat 2 sampai benda berhenti. Grafik VT yang menunjukkan perjalanan benda tersebut adalah, yang diminta itu adalah grafik yang sesuai dengan pergerakan benda. Oke, berarti di sini kita akan menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Untuk yang pertama, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Artinya kalau kecepatannya konstan berarti dia menggunakan persamaan gerak lurus beraturan. Kan kalau kita tahu bahwa salah satu karakter dari gerak lurus beraturan itu dia memiliki kecepatan yang konstan, di mana dia tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa V0-nya itu sama dengan 36 km per jam. Nah, kalau di sini kan 30 km per jam, jadi kalau kita bawa ke meter per sekon berarti 36.000 diberikan dengan 3.600, di mana 1 km itu kan sama dengan 1000 meter dan 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Jadi 36.000 diberikan dengan 3.600 itu sama dengan 10 meter per sekon. Nah, kita langsung tinjau grafiknya. Berarti seharusnya grafik menunjukkan bahwa kecepatan awalnya itu sama dengan 10 sekon dan waktunya itu sama dengan 5 sekon. Itu dia waktunya kecepatannya 10 sekon tetapi waktunya 15 sekon. Artinya dia sudah salah. Nah, kemudian untuk B 10 sekon untuk kecepatannya dan waktunya 5 sekon. Betul. Kemudian juga C itu betul, D 10 dengan 5 betul, dan E juga betul. Berarti yang salah untuk ini adalah yang bagian A. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, setelah kita tahu bahwa V0-nya itu sama dengan 10 meter per sekon, kemudian dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon. Berarti karena dia mengalami percepatan, maka kita gunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan, dimana salah satu karakter dari gerak lurus berubah beraturan ini kan dia memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Nah, kalau berubah-ubah kecepatannya berarti artinya dia memiliki percepatan. Oke, VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, kecepatan awalnya itu adalah 10 meter per sekon, sedangkan percepatannya adalah 1 dan waktunya itu selama 10 sekon. Jadi 10 ditambahkan dengan 1 kali 10 itu sama dengan 20 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan akhirnya itu adalah 20 meter per sekon. Oke, sekarang kita lihat lagi. Untuk yang bagian B, kecepatannya itu harus di 20 meter per sekon dan waktunya itu 10 sekon. Nah, 10 sekon, sedangkan tadi untuk waktu awalnya 5 sekon, sedangkan waktu sekon sekarang dia berjalan selama 10 sekon, artinya dia sudah menempuh waktu selama 15 sekon. Nah, jadi yang betul itu bahwa grafiknya itu berada di grafik 20 untuk kecepatan dan di posisi untuk T-nya itu seharusnya 15 ya. Jadi untuk bagian B itu betul, sedangkan bagian C 20-15 betul juga. D itu salah ya, seharusnya dia 15 bukan 10, jadi ini salah ya. Kemudian E 20 untuk kecepatannya dan waktunya 10. Nah, ini juga salah, harusnya waktunya 15 ya. Jadi yang tersisa untuk pilihannya itu adalah B dan C. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang dan diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon sampai benda berhenti. Nah, kalau dia mengalami perlambatan, kita juga bisa menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan. Nah, tetapi di sini akan kita gunakan kurang. Kenapa kurang? Karena dia memiliki perlambatan, artinya dia semakin melambat hingga benda itu berhenti. Nah, di sini yang ditanyakan dia dan diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon hingga berhenti. Artinya waktu yang dibutuhkan sampai benda itu berhenti kira-kira berapa sekon. Nah, oke, sekarang kita masukkan VT ya. VT nya berarti V0 dikurangi dengan AT, di mana
kecepatan akhirnya tadi itu adalah 20 ya. Jadi sekarang 20 dikurangi dengan AT, VT nya berarti sama dengan 0 kan. Kalau sudah berhenti berarti kecepatannya 0. Oke, sama dengan kecepatan awalnya 20 dikurangi dengan 2T. Nah, T-nya akan kita tentukan, kira-kira dia berhenti itu membutuhkan waktu hingga berapa sekon kalau diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon. Nah, sehingga 2T itu sama dengan 20, atau T sama dengan 20 diberikan dengan 2, T itu sama dengan 10. Jadi, dia membutuhkan waktu selama 10 sekon. Nah, kalau 10 sekon berarti artinya dia sudah menempuh waktu selama 25 menit. Selama 25 menit. Dari 5 sekon, kemudian 10 sekon, kemudian 10 sekon berarti menempuh jarak selama 5 tambah 10 tambahkan dengan 10 berarti 25 menit. 25 sekon. Nah, kalau 25 sekon dengan kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat, nah ini sudah C-nya itu salah, berarti yang benar itu adalah B ya. Dimana kecepatannya sama dengan 0 dan menempuh jarak membutuhkan waktu untuk berhenti dengan perlambatan 2 meter per sekon itu selama 10 sekon. Jadi oke, saya kira cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.